Yang namanya mendaftar kategorinya adalah lengkap. Lengkap itu indikatornya ada atau tidak ada, itu dulu. Jadi kami belum mempersoalkan ini sah atau tidak, benar atau tidak, itu belum. Yang penting barangnya ada dulu. Yang kedua, di bagian akhir setelah diperiksa, misalnya ada partai A datang tanggal 3 Agustus gitu. Lalu yang diperiksa apa? Hard copy-nya ini kan, rekapitulasi, dan dilihat di sipol. Sudah ada belum, dan seterusnya. Begitu sudah ada semua yang dipersyaratkan, periksa ini kan butuh waktu nih. Dan ketika itu, ini pengalaman Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, bukannya saya rasis atau apa ya, mohon maaf sekali. Kadang-kadang banyak yang memaknai namanya mendaftar itu seremonial. Tim yang dibawa ke sini pakai kebaya, dandanannya tebal. Nggak taunya sampai sini itu cocok-cocokan data. Nah yang datang ke sini itu bukan tim yang menyiapkan dokumen di kantor. Yang sampai bedanya luntur nggak selesai-selesai. Maksud saya tolong dipersiapkan yang hadir ke sini memang tim kerja yang hari-hari memang ngurusi ini. Bahwa ada tim seremonialnya silahkan, tapi habis itu bukanlah beliau yang menangani ini. Karena ini dalam durasi sekian jam ke depan akan cocok-cocokan. Timnya partai bawa apa rekapitulasi tadi dicocokkan. Kalau ada kan tinggal diklik di bagian akhir ada semua. Kalau ada semua maka berita acara adalah dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan kemudian statusnya dinyatakan mendaftar. Gitu. Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah ketika diperiksa dokumennya tidak lengkap, maka berita acara yang diterbitkan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan dinyatakan tidak dapat mendaftar. Karena yang namanya mendaftar sekali lagi ukurannya dokumennya lengkap, itu aja. Nah, baru nanti yang lengkap dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Jadi sekali lagi kalau yang tanggal 1 sampai 14 kategorinya lengkap atau tidak lengkap, ada atau tidak ada. Maka dalam durasi itu ketika Bapak Ibu mendaftar tanggal 3 misalkan, diperiksa terus sampai 11 menit tanggal 14, katakanlah masih ada 1-2 dokumen, itu ditunggu sampai dengan jam 24. Kalau jam 24 lewat, itu pintu di sini tutup, pintu sipol dikunci. Udah nggak bisa belah lagi, nggak bisa menyerahkan apa-apa lagi. Sekiranya misalkan ada 1-2 dokumen yang katakanlah keselip dan segala macam belum sempat diunggah, sampai dengan batas akhir boleh hard copy itu dibawa ke sini, tapi tetap harus di scan dan diunggah ke sipol. Karena ada aspek publiknya, publik akan melihat partai ini sebenarnya punya pengurus di sini nggak sih, dan seterusnya. Anggotanya jumlahnya sekian apa enggak sih? Jadi sipol juga dipublikasikan. Dan juga jangan lupa ada teman-teman Bawaslu yang mengawasi unggahan-unggahan tersebut. Sehingga ketika ada yang slip satu saja dari dokumen yang ada, teman Bawaslu ngasih tahu atau merekomendasikan ini kurang satu kok dinyatakan diterima misalkan, problematik juga. Kemudian bagi yang lengkap dilanjutkan ke verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi itu kategorinya 2. Dokumennya benar, sah dan benar. Nah, ketika situasi ini kalau ada yang meragukan misalkan, kami akan klarifikasi kepada pengurus partainya atau LO yang ditugaskan mendiskusikan 1-2 dokumen yang dalam pandangan kami mungkin ini benar apa enggak, sah atau tidak begitu ya. Itu yang kemudian akan jadi penilaian. Nah, kalau ada beberapa yang dinyatakan belum benar atau belum sah, maka statusnya belum memenuhi syarat. Kalau belum memenuhi syarat, ada durasi waktu untuk perbaikan, masa perbaikan. Nah, nanti setelah masa perbaikan, pada masa perbaikan itu sipol dibuka lagi. Bapak Ibu mengoreksi, mengunggah dokumen yang katakanlah belum benar atau belum sah tadi itu. Dalam durasi waktu yang ditentukan, setelah itu ditutup dan KPU melakukan verifikasi administrasi tahap kedua terhadap dokumen hasil perbaikan. Nah, di bagian akhir verifikasi administrasi juga begitu. Berita acara yang diterbitkan 2.
Yang pertama adalah berita acara menyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi. Yang kedua, tidak memenuhi syarat. Bagi yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan verifikasi faktual dan seterusnya dan seterusnya. Kalau faktual itu mencocokkan kebenaran dokumen dengan faktualnya. Kalau yang partai baru dan partai peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, verifikasi faktual itu maknanya kalau di pusat ya mengunjungi kantor untuk verifikasi kantor, ketemu pengurus, memverifikasi pengurus di semua tingkatan sampai kabupaten kota. Kalau di provinsi, KPU provinsi akan melakukan tugas itu, di PC atau di kabupaten kota Bapak Ibu yang akan melakukan itu adalah teman-teman KPU kabupaten kota. Termasuk verifikasi anggota yang akan melakukan adalah KPU kabupaten kota. Yang namanya cuplikan sampel itu diambil 10%. Jadi misalkan di sebuah kabupaten Bapak Ibu di situ syaratnya 1000, ya. Bapak Ibu mengumpulkan 1200 misalnya, maka kemudian kalau diambil 10% dari 1200 itu kan diambil 10% berapa munculnya? 120 diambil cuplikan misalkan keluar angka 7, maka kemudian kelipatan 10, 7, 17, 27, 37 sampai ketemu 120 orang. Nah itulah yang akan diverifikasi faktual. Gambarannya demikian. Sekali lagi, karena logika sampel itu adalah representasi, dia kan hanya 10%. Kalau ketika verifikasi faktual ada satu tidak memenuhi syarat, maka nanti untuk menggantinya 10 nama. Karena lagi-lagi logikanya logika sampel. Satu orang mewakili 10 orang. Nah, kalau yang itu mohon dengan sangat nama-nama yang akan diverifikasi itu dipersiapkan dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh. Metode verifikasinya ada beberapa tingkatan. Pertama yang dikunjungi di alamat rumahnya. Yang kedua kalau tidak ketemu itu dapat dikumpulkan di satu tempat bersama dengan LO partai. Atau kebetulan ya namanya orang kan pasti punya hajat, punya kerja di tempat lain misalkan. Kalau sedang tidak ada di tempat, sangat mungkin metode ketiga yang digunakan yaitu video call dengan menggunakan perangkatnya LO dan sambil menunjukkan apa? KTA dan KTP. Tapi itulah langkah ketiga. Setelah langkah pertama, langkah kedua ditempuh dan tidak dapat dipenuhi. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, maka diterbitkan berita acara memenuhi syarat verifikasi faktual. Kalau belum memenuhi syarat, ya diterbitkan berita acara belum memenuhi syarat, lalu diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, sekali lagi perbaikan untuk anggota karena logikanya logika sampel itu, maka kalau ada satu gugur atau satu TMS, maka perbaikannya 1 dari 10 perbaikannya. Nah, oleh karena itu mohon Bapak Ibu dalam konteks strategi, kalau punya daftar nama anggota banyak, ya harus diantisipasi juga untuk cadangan-cadangan kalau ada keperluan, kebutuhan untuk perbaikan pada masa perbaikan hasil verifikasi faktual. Nah, misalkan TMS-nya di sebuah kabupaten kota 10, berarti harus menyiapkan nama anggota berapa? 100 itu yang kemudian akan di sampel lagi dan kemudian diverifikasi. Menyerahkan cukup 100, tapi yang akan diverifikasi ya bukan 100 tapi 10, ambil sampel lagi. Nah kalau 10 itu ternyata yang benar cuma 1, ya masalah. Habis itu berita acaranya tidak memenuhi syarat, selesai. Kira-kira begitu gambarannya. Dan kemudian di bagian akhir, bagi partai politik yang status verifikasi faktualnya adalah memenuhi syarat, itu nanti bersama-sama diterbitkan SK KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Saya kira itu gambaran